Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, sudah lama ya kita tidak bertatap muka. Kita tetap bisa melakukan ibadah dengan cara streaming di rumah kita masing-masing. Tapi ingat, kita tetap bisa beribadah itu karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Mungkin masih lama kita akan beribadah, tapi yang terpenting kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita akan lihat nih pesan-pesan berikut ini. Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama. Yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Cublak-cublak suweng tengkel lenter. Wah, lumayan ini, tinggal nyapu, sudah bersih-bersih, masak, siap-siap, tinggal menunggu anak-anak ibadah. Wah, ini dah waktunya ini. Mana ini ya anak-anak ya? Wah, sudah saya siapkan dulu aja nih. Nanti aja ya. Ara, ayo kita main dakon. Ini udah aku tata. Sekarang kita tinggal screenshot yuk. Aku menang, jadi aku duluan ya. Wah, lagi asik ya, Aka sama Ara. Iya. Mainan apa ini? Ini mainan dakon. Oh, sudah mainan dari tadi kan? Iya. Nah, sekarang kita udah makan? Sudah. Udah mandi? Sudah. Udah siap? Sudah. Waktunya kita? Sekolah minggu. Oke, sekarang tinggal kita pakai sepatu. Kita Oke. bawa di dalam. Oke? Oke. Yuk, siap. Ayo, yeay. Ara, sudah siap belum? Bentar, Mak. Ya, ayo tinggal tunggu pakai sepatu nih. Aku udah siap. Oke, sini dong satunya. Oke, sekarang kita mau sekolah minggu. Ya, kita siapkan. Anak-anak kita beri salam dulu. Ya, Shalom anak-anak di rumah. Ya, walaupun kita di pedesaan, ya kan? Anak-anak di rumah, ya, tapi kita tetap bisa sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Nah, sudah mandi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Wah, kenyang. Siapa sih yang memelihara kalau kita bisa sehat, bisa makan? Tuhan. Tuhan. Ya. Nah, kalau itu ada burung yang kecil, itu burung apa sih? Burung pipit. Iya, kita kan kalau di desa itu kadang ada di atas pohon kecil. Siapa tuh yang memelihara kok bisa makan? Tuhan. Tuhan, ya. Nah, kita mau nyanyi lagu itu, tapi sebelumnya kita doa dulu. Oke? Oke. Ya, oke. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami bisa hidup pada pagi hari ini, bisa makan, sehat, semuanya itu karena pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kami ingin bersama-sama memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami tetap ingin beribadah karena kami ingin menyembah Tuhan sebagai juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Katakan bersama-sama amin. Amin. Nah, lagu apa itu ya? Yang di atas kecil burung
pipit. Iya, burung pipit. Kita nyengket 2 kali ya. Oke, Oke. dengan gerakan kita kasih contoh teman kita yang biru. Oke? Oke. Ya. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan sekali pelihara. lagi ya. Burung Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. terlebih siapa? Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya ya. Semua yang diciptakan Tuhan itu untuk siapa? Kita semua. Iya, untuk kita semua. Berarti Tuhan itu sayang, enggak tahu sama kita. Wah, Saya. coba kalau ditanya Tuhan itu sayang enggak sayang, tapi buktinya harus coba apa? Cerita buktinya kalau Tuhan sayang. Tuhan sudah menjaga kita. Kita juga bisa sehat, juga bisa makan. Wah, betul yang dikatakan Atta. Kita makan setiap hari, makan sehat, itu semua karena Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang sudah mengasihi kita, ya toh? Iya. Nah, sekarang kita dengarkan nih suara teman kita, Ara, ya. Kenapa? Tuhan itu betul nggak sih sayang sama Ara? Hah? Saya. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus lahir untuk kita dan mati untuk kita semua. Wah, betul jawaban Ara bahwa Tuhan Yesus sayang kita. Dosa kita telah ditebus. Dia menjadi juru selamat kita, ya kan? Dia menyediakan tempat kita di surga. Benar-benar Tuhan Yesus itu sayang dan baik. Kalau bahasa Jawanya apa? Aku Hah? Tresno. Iya, aku Tresno. Yesus. Yesus, kalau Tuhan sayang kita juga harus sayang pada Tuhan. Tuhan. Kita nyanyikan ya? Ya. Bisa? Bisa. Pakai gerakan. Oke, kita Oke. kasih contoh kita, teman-teman kita untuk dengan gerakan 2 kali ya. Yuk. Aku Tresno Yesus. Jodoh 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 banget. Ya, aku siapa? Aku Tresno Yesus. Jodoh 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 banget. Tresnoku jen jen. Roh roh. Jodoh 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 banget. Tresnoku jen jen. Roh roh. Jodoh 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 banget. Lagi. Aku Tresno Yesus. Jodoh 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 banget. Aku Tresno Yesus. Jodoh 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 banget. Tresnoku jen jen. Roh roh. Jodoh 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 banget. Tresnoku jen jen. Roh roh. Jodoh 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 banget. Iya. Pinter ya. Ternyata semua mengikuti nyanyi bersama. Nah, waktunya kita mendengarkan sabda Tuhan ya. Kalau kita menjadi anak-anak yang baik, kita dengarkan. Pakailah mata kita, telinga kita untuk mendengar, dan terlebih
kita bukan hanya mengerti, tetapi melakukannya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bu Yamti berharap kalian dalam kondisi sehat semua. Tetap semangat walaupun masih di rumah. Kita akan bersama-sama anak-anak. Tadi sudah menaikkan pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari anak-anak duduknya yang nyaman dulu. Tidak lagi berjalan-jalan, apalagi sambil mainan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya firman Tuhan yang kita dengar bisa kita renungkan dan kita bisa mentaatinya. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur apabila pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk berbakti. Terima kasih walaupun kami masih di rumah di dalam kami berbakti, namun kami ada kesempatan untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ketika kami mendengarkan, kami dapat mendengar dengan baik, dengan tenang, dan Tuhan berkati supaya kami dapat mengingatnya dan kami boleh mentaatinya di dalam kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai 16. Ya, nanti Bu Yamti akan menguraikannya. Nah, anak-anak, tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah yang Maha Tahu dan iri hati itu berbahaya. Berbahaya. Mengapa iri hati berbahaya? Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan ya. Nah, Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Baik yang baik maupun yang jahat ya. Oleh karena itu anak-anak, sekarang kita akan melihat tayangan drama singkat ya. Kita akan melihat sejenak. Nanti anak-anak boleh menilainya. Bagaimana peristiwa itu? Bagaimana pemainnya ya? Mari kita lihat bersama-sama. Dedek minta maaf. Soalnya Dedek masih salah. Dedek nggak main curang. Dedek main beneran. Gak bisa lihat dulu curang. Kalau Dedek ada salah minta maaf. Ayo. Nah, anak-anak, tadi kan sudah melihat ya. Kira-kira penilaian anak-anak bagaimana? Tadi ada kakak ya, Kak Tian sama dedeknya, Dek Devon ya. Dia sedang main sepak bola. Tapi tidak di lapangan karena sekarang masa pandemi. Jadi mainnya ada di rumah, pakai game, main game. Nah, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba kakaknya mendorong adiknya, sampai adiknya jatuh, terus kakaknya keluar.
keluar, dia tidak mau main lagi. Dan dia ada mepet di luar, mepet tembok, dan dia sedang galau. Hatinya, aku tidak mau main lagi. Adikku mainnya curang, ya. Namun kita lihat dia berpikir bahwa adiknya itu kalau main dia selalu menang. Dia punya kelebihan. Kenapa ya dia marah? Coba anak-anak terka. Kenapa Kak Tian itu marah-marah terus memukul adiknya? Apa sebabnya? Nah, pasti kalian bisa menerka. Karena apa? Karena ada iri hati. Sehingga dia jadi marah. Nah, anak-anak, kalau kita lihat iri hati itu apa ya? Kok sampai dikatakan iri hati itu berbahaya? Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, mengapa iri hati itu berbahaya? Ya. Nah, iri hati itu membandingkan apa yang kita terima dan dia merasa sedikit dibandingkan orang lain menerimanya. Dan kalau hatinya tetap tenang, hatinya tidak apa-apa, temannya, saudaranya dapat banyak, dia dapat sedikit, hatinya tidak apa-apa, tidak masalah. Itu bukan iri. Namun ketika dia sudah membandingkan, kok aku sedikit ya, kok aku kurang ya, kakak apa adikku kok banyak ya, terus hatinya jadi dongkol, marah, dan kemudian dia jadi mau melakukan kejahatan. Nah, itu yang membuat iri hati itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Nah, anak-anak, ternyata dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak itu seperti apa? Misalkan saja marah, enggak mau aku mah, kok aku suruh belajar terus, capek aku, marah-marah. Kelihatan enggak? Kelihatan, nampak. Kalau seperti ini, seperti itu enggak bisa. Orang yang apa seperti itu? Orang yang sombong, anak yang sombong. Terus kalau seperti ini, misalkan dia main HP terus. Nah, Andi, Dek, Andi dulu. Ayo belajar nanti. Kok mah, nanti aja PR-nya nanti aja aku buat. Kira-kira anak seperti apa ini? MALAS, malas. Itu juga termasuk dosa, ya. Nah, kalau misalkan, ya misalkan ini. Di sini ada uang. Uangnya Bu Elvi. Di sini. Terus Bu Yanti tiba-tiba, apa sih itu? Apa sih itu? Ada uang. Aku ambil. Nampak enggak? Nampak, lihat perbuatan ini. Nampak. Namun ada yang tidak nampak. Ya, yang tidak nampak itu apa? Iri hati. Karena ada di dalam. Kelihatannya orangnya baik-baik aja. Tapi ketika iri itu menguasai hati seseorang, dia akan muncul kemarahan. Kemudian ketika marah tidak terkendali, dia akan melakukan perbuatan. Awas ya. Seperti video tadi, ya langsung adiknya dijengkangke. Nah, semua perbuatan baik yang masih di dalam hati, dirancang di dalam pikiran, atau perbuatan apa saja yang berdosa, melawan orang tua, tidak berhormat pada orang tua, nyontek, itu Tuhan tahu nggak? Pasti tahu. Tuhan tahu semuanya, ya. Tuhan tahu semuanya. Nah, anak-anak, kita lihat mengapa ya semua orang berdosa? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Nah, anak-anak, sebabnya kalau anak-anak memperhatikan cerita minggu yang lalu, Bu Benita cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Sehingga semua keturunannya menjadi
dosa. Ya, ada benih di dalam hatinya, ada bibit di dalam hatinya. Ya, tadi misalkan contoh video tadi, apakah papa mamahnya Kak Tian dan Kak Devon itu mengajari berantem? Kamu saling pukul, bohong, ngajari? Tidak. Tidak ada seorang tua pun yang mengajari anaknya untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Tidak ada anak-anak. Mengapa kok bisa? Karena ada benihnya sudah di dalam hatinya. Karena apa? Karena Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa, sehingga semua keturunannya menjadi dosa. Ya, nah pagi hari ini kita akan melihat satu contoh bagaimana seorang keturunan dari Adam dan Hawa yang tidak diajarin untuk berbuat dosa, tetapi karena keturunan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa, maka ada benih dosa sehingga bisa berbuat dosa. Dan kita semua juga bisa berbuat dosa karena kita ini keturunan Adam, sehingga kita ada benih dosa. Nah, dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16 itu cerita tentang Kain dan Habil. Nah, siapa Kain dan Habil itu? Kain dan Habil adalah anak dari Adam dan Hawa, ya. Nah, Kain dan Habil ini anak-anak, dia punya papa Adam dan Hawa, kemudian mereka ini dari kecil bertumbuh besar. Nah, apa pekerjaan mereka? Ya karena dia sudah dewasa, mereka harus bekerja. Ternyata yang gede yang namanya Kain itu pekerjaannya petani, menanam sayuran, mungkin menanam gandum, mungkin menanam buah-buahan. Ya sehingga semua bisa bertumbuh, mereka makan dari situ. Nah adiknya apa ya? Apakah membantu kakaknya untuk menanam tanaman tumbuh-tumbuhan? Enggak. Adiknya dia adalah seorang gembala kambing domba, ya. Banyak sekali dombanya, ya. Nah, satu kali mereka ngobrol-ngobrol, ya. Sepulang mereka dari dari padang yang mengembalakan kambing dombanya, mereka sampai di rumah. Kedua anak itu ngobrol, "Kak, kambing dombaku banyak loh." "Oh iya, aku juga loh, tanamanku banyak yang berbuah." "Oh ya, kita bersyukur ya, karena Tuhan memberkati kita semua." Iya. Kain kemudian bilang sama adiknya, "Dek, gini yuk, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, kita bawa persembahan kita masing-masing. Kamu membawa hasil ternakmu, aku bawa hasil panen tumbuh-tumbuhanku, ya." "Nah, oke Kak, kapan?" "Ya, seminggu lagi ya." Nah, kemudian mereka menyiapkan diri anak-anak. Nah, dicatat di dalam Alkitab Kejadian 4 ayat yang 3, Kain memberikan sebagian hasil dari tanahnya, ya. Kemudian Habil apa ya? Mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya, perhatikan, anak sulung kambing dombanya. Dan yang dipersembahkan adalah lemak-lemaknya. Kalau lemak-lemak itu apa? Di dalam tubuhnya kambing, domba. Jadi dombanya harus disembelih dulu, ya. Nah, baru dikeluarkan lemak-lemaknya dan itu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kain tadi apa? Membawa sebagian hasil dari hasil tanamannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan dicatat di dalam Alkitab. Tuhan berkenan kepada persembahan Habil. Dan Tuhan tidak berkenan kepada
persembahan Kain. Kalau sampai di sini Kain bisa menerima, tidak terjadi apa-apa. Namun apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah Kain itu mulai panas hatinya. Dia mulai, kok bisa ya? Kenapa adikku yang diterima persembahannya, kok kenapa aku tidak? Terus, apakah kalau orang yang seperti ini tersenyum, Tuhan itu gak adil? Pasti enggak. Tuhan itu gak adil. Kenapa persembahanku tidak diterima? Nah, mulailah Kain kehilangan sukacita. Kain marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Nah, saat itu Tuhan melihat enggak? Walaupun di dalam hatinya dia ngomong, Tuhan melihat. Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Mukamu muram. Hati-hati loh. Hati-hati. Apakah kalau kamu berbuat baik, wajahmu itu tidak berseri? Pasti enggak. Kalau kamu berbuat baik, hatimu pasti berseri, tidak cemberut, tidak marah. Kalau kamu memberikan persembahan yang terbaik, atau kamu menerima ketika keputusannya persembahan itu tidak diterima, tidak kuterima, kata Tuhan, pasti kamu tetap bisa tersenyum. Tapi kamu marah. Ya, hati-hati. Dosa sudah mengintip. Oleh karena itu, kata Tuhan, kamu harus menguasai hatimu itu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Kain kemudian, oh ya Tuhan, terima kasih. Aku tidak akan marah lagi. Enggak. Kain tidak menjawab. Padahal Tuhan yang bertanya. Tuhan yang menasihati. Tuhan yang menegur. Namun Kain tidak menjawab. Itu anak yang apa ya seperti itu kalau diajak bicara tidak mau menjawab? Anak yang kurang sopan. Anak yang kurang ajar. Ya. Terlebih lagi Kain ini, Tuhan bicara, menegur karena dia salah. Namun, bagaimana? Kain diam aja. Terus apa yang dilakukan Kain? Nah, Kain besoknya dia menemui adiknya di padang. Dek, sedang apa? Ini Kak sedang menyabit rumput. Adiknya sedang menyabit rumput. Untuk apa? Iya, untuk ternakku ini biar gemuk-gemuk nyabit rumput. Ya. Kemudian Kain bagaimana? Dek, tinggalin yuk. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Stop, lihat. Di padang sana. Di padang sana. Indah sekali. Langitnya mumpung biru. Ada awannya putih. Bagus sekali, yuk ke sana. Lihat, aku sudah bawa kantong. Ada makanan, ada minuman. Nanti enak di sana. Wajahnya yang tadinya cemberut, sekarang sukacita. Anak-anak, betulkah iri hatinya sudah lenyap? Enggak, anak-anak. Ketika mereka berjalan pelan-pelan, adiknya sebenarnya Kak bagus sekali ya. Pemandangannya bagus sekali ya. Nah, sampai di padang itu, adiknya yang berjalan di depan. Tiba-tiba dari belakang si Kain dia mengambil pemukul dan dipukul adiknya. Puk, puk. Adiknya terjatuh dan adiknya meninggal. Nah, ternyata tadi itu cuma pura-pura manis, pura-pura baik. Iri hatinya masih ada di dalam. Dan dia tidak merasa, aduh adekku mati. Enggak nangis. Dia bilang, kapokmu kapan ke ya? Nah, bahaya sekali ya. Ngeri sekali kalau dosa menguasai hati manusia. Nah anak-anak, kemudian apakah Tuhan tidak melihat? Tuhan melihat dan Tuhan ngetes Kain. Dia bertanya,
Kain, di mana adikmu? Kemudian Kain mulai cemberut. Nggak tahu, aku nggak tahu dia adikku di mana. Kamu nggak tahu adikmu di mana? Enggak, memangnya aku penjaga adikku? Enggak lah. Mereka kan kerja sendiri-sendiri, aku kerja sendiri-sendiri, aku nggak tahu di mana adikku. Tuhan tahu nggak? Tahu. Kemudian Tuhan menegur. Aku tahu apa yang kamu perbuat. Kamu habis membunuh adikmu Habil. Nah, anak-anak, sekarang kamu kuhukum. Dia dikutuk, dia harus pergi meninggalkan tanahnya. Tanah yang akan kamu kelola nanti tidak akan menghasilkan seperti yang kau hasilkan sekarang. Dan kamu nanti akan diburu, bisa dibunuh orang lain. Saat Tuhan mengatakan seperti itu, Kain tidak minta maaf. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah berdosa membunuh adik saya. Tuhan ampuni saya. Enggak. Kain, orang yang bandel, keras kepala. Malah dia ngomong, aduh Tuhan bagaimana dong? Nanti kalau aku ketemu orang, aku dibunuh. Tuhan kalau mau memukul Kain langsung bisa mati. Namun Kain tetap diberikan anugerah. Pergilah, kamu kuberi tanda supaya kamu tidak dibunuh orang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa perbuatan Kain ini? Inilah bukti bahwa dari Adam keturunannya punya benih dosa. Adam tidak pernah memberitahu, menasihati, menyuruh supaya dia berbuat jahat, tidak. Namun karena ada benih dosa itu muncul sendiri, ada benih dosa itu di dalam hati Kain, hati Habil, semuanya. Semua orang sudah berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Nah anak-anak, betapa bahayanya yang tadi cuma iri hati, kemudian panas hati, kemudian marah, geram, mukanya muram, kemudian muncul rencana jahat, dia akan membunuh adiknya. Dan betul terjadi, adiknya dibunuh. Dari iri hati, kalau tidak segera bertobat, maka akan terjadi dosa yang besar lagi. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, seharusnya bagaimana sih Kain ini? Kain itu dosanya dia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika persembahannya tidak diterima, dia jadi marah, cemberut, dia iri hati kepada adiknya. Dan ketika itu dia ditegur sama Tuhan, juga tidak mau bertobat. Nah, setelah itu dia juga tidak mendengarkan nasihat Tuhan, tidak minta ampun kepada Tuhan ketika dia diketahui membunuh. Dan inilah kesalahan dari Kain. Anak-anak yang dikasih Tuhan, coba apakah kita ini juga mengalami seperti Kain? Pasti kita punya iri, ya. Kita juga iri hati karena semua orang berdosa, tidak ada seorang pun. Kita mungkin iri hati, kita dengki, kita benci kepada orang lain, kita sombong, kita nyontek, kita berani kepada orang tua. Nah, itu semua dosa itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu, ya. Dia Maha tahu dan Dia Maha adil. Oleh karena itu Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Kalau manusia semua berdosa, pasti mereka semua akan dihukum dan mati semua. Namun ada satu orang yang tidak berdosa. Siapa? Tuhan Yesus. Allah yang begitu besar kasihnya kepada manusia. Maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Oleh karena itu Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia yang tidak berdosa. Hanya Dia yang bisa melepaskan kita dari maut. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar. Belajar apa anak-anak? Pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa sekecil apapun.
ketika kita berbuat dosa, mari kita segera minta ampun kepada Tuhan. Kita segera minta ampun kepada Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, Bu Yanti, aku tuh sudah berdoa kepada Tuhan, aku sudah minta ampun kepada Tuhan. Berapa hari lagi aku tuh iri lagi sama dedekku. Lah piye? Bagaimana dong caranya? Nah anak-anak, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menyadari untuk mengatasi dosa kita butuh Tuhan, butuh Allah Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bisa kuat. Dan ketika kita berdosa, kita segera minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kalau kita berdosa lagi, kita minta ampun lagi kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita tetap membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan terus kalau Tuhan menegur, kita minta ampun kepada Tuhan. Supaya dosa kita ini tidak juga merugikan sesama kita, juga tidak merugikan diri kita sendiri. Kita mengalami sukacita yang dari Tuhan. Nah, begitulah anak-anak yang dikasih Tuhan, ceritanya sampai di sini. Mari kita bersama-sama dengan sekuat tenaga bersama dengan Tuhan kita mengatasi segala dosa, terutama dosa iri hati karena sangat berbahaya. Nah, mari kita berdoa sebelum kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah belajar tentang bagaimana iri hati itu sangat berbahaya. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan dosa apapun, sekecil apapun, bahkan yang masih ada di pikiran kami tidak bisa menyembunyikan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu Tuhan ajar kepada kami untuk mengakui segala dosa-dosa kami, apapun bentuk dosanya. Dan tolong kami Tuhan terus supaya kami bergantung kepada Tuhan, belajar firman Tuhan yang menerangi hati kami, supaya kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan, bisa mengalahkan dosa. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, ayat hafalannya dari Amsal. Amsal pasal 3 ayat 5. Kembali ya, ulangi. Amsal pasal 3 ayat 5. Isinya apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Nah, ini ayat hafalannya ya. Kemudian kalian bisa mengambil kertas sama pulpen anak-anak. Coba kamu ambil kertas, pulpen, kemudian daftar dosa-dosamu. Ada iri hati, ada marah, berani kepada orang tua, terus apalagi membenci teman, merancang kejahatan, ya, pernah nyontek, apalagi. Nah, kalian ingat-ingat. Kemudian apa Nana? Kamu berdoa kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, ya. Ambil kertas, kemudian didaftar dosanya, kemudian minta ampun kepada Tuhan. Sampai di sini anak-anak, tetap semangat, sampai ketemu minggu depan lagi. Bye. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bahwa jadi anak Tuhan itu harus mendengarkan dan melakukannya. Coba, bohong boleh enggak? Nggak boleh. Iri hati? Nggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena itu dosa. Oh iya, Tuhan enggak suka.
Seperti lagu yang akan kita nyanyikan apa itu ya? Aku Aku senang jadi anak iya, Tuhan. oke. Kita nyanyikan 2 kali. Yang pertama kata bohong, yang kedua iri hati. Oke. Oke, gerakan ya. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus gak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Iri, 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 iri itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nah, mari kita belajar menjadi anak Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik. Nah, tadi kita sudah ya, uang persembahan kita sudah kita siapkan. Nanti kalau kita bisa ibadah, kita kumpulkan bersama-sama. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan loh sebuah pujian dari teman kita. Siapa ya namanya? Kak Bintang. Yang keras. Kak Bintang. Iya, kita mendengarkan persembahan pujian dari Bintang.
Bagus ya persembahannya yang dipujikan oleh bintang, ya kan? Iya. Mak, ada yang ulang tahun loh. Oh iya ya. Siapa? Kak Tania. Oh, tanggal berapa? 15 Juli. Oh ya, kita kasih selamat ulang tahun ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Tania. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama. Mari, sudah waktunya kita akan tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Engkau sudah memberi kesempatan kami untuk beribadah kepadamu. Kami sudah mendengar bagaimana kami harus menjadi anak Tuhan yang baik dan benar dan taat dan melakukannya. Kami ingin belajar. Seringkali kami bohong, kami ingin tidak bohong lagi. Seringkali kami iri hati, kami ingin belajar untuk tidak iri hati. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami ingin tetap beribadah kembali minggu depan bersama-sama dengan semua anak GKI Anugerah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan bersama-sama amin. Amin. Nah, kita ucapkan yuk. Tadi apa? Anta ada pesan apa buat anak-anak? Jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, dan nggak boleh keluar, oke? Oke. Ya, kita ikuti dan kita kasih salam ya. Shalom.